Oh, ini ada rekam. Oh ya, ini udah masuk. Bu. Oh, oh iya. Ya sudah, Bapak. Oke, bisa dimulai, Bu. Iya, Pak, silahkan, mohon Bapak. izin. Iya. Ya, langsung aja, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandres Abadi. Ini bagaimana kabarnya hari ini, mahasiswi sekalian? Oke, alhamdulillah sehat ya. Oke. Eh, Gimana kira persiapan materi kita hari ini adalah pendidikan karakter dan wawasan masa depan. Ini siapa yang bisa angkat tangan untuk apa tujuan kita pendidikan karakter wawasan masa depan hari ini ataupun indikator pencapaiannya ini kan sudah kita diberikan minggu lalu tentang RPS gitu. Oke, iya, Andi. Oke. Apa, Andi, indikatornya pencapaian untuk pendidikan karakter kita pada hari ini tentang wawasan masa depan? Oh ya, betul ya Andi ya, agar mampu menguasai mengembangkan pemahaman tentang pendidikan karakter, apalagi di sini peserta didik di PGSD ya atau di SD, benar ya. Terus Wulan, iya mampu mengembangkan sikap dan perilaku berkarakter, bagus ya. Terus satu lagi siapa? Putri, ya, mengembangkan pembelajaran berbasis karakter di SD yang lebih mantap dan religius. Oh, bagus. Ada lagi kira-kira ini indikator pencapaian MK kita nantinya. Ada yang tujuan pembelajarannya kira-kira? Anton? Ya, Anton sudah angkat tangan. Silakan Anton. Untuk menguasai pengembangan pemahaman tentang pendidikan karakter serta menjelaskan konsep dan tujuan pendidikan karakter itu sendiri. Bagus Anton ya. Ternyata melihat RPS dan acuannya ya terhadap hari ini terhadap pendidikan karakter kita pada masa depan nantinya untuk pemateri yang kita lanjutkan sekarang ya. Terus ada lagi kira-kira mahasiswa? Oke, untuk meningkatkan sikap berperilaku berkarakter yang baik. Bagus. Ada lagi? Oke, mengembangkan rasa percaya diri, rasa hormat dan tekun, tanggung jawab, berani dan berpikir kritis bagus ya. Oke, ini tentang kaitan dengan materi pendidikan karakter kita pada masa depan materi pada kita hari ini. Oke, kalau sudah semuanya sudah mengerti dan terhadap tujuan dan capaian mata kuliah kita, di sini kita lanjut materi nanti ada penugasan ataupun studi kasus ya. Makanya dengar yang baik-baik di sini gitu. Oke. Sebelumnya ada yang tahu pendidikan karakter? Mahasiswa sekalian? Ada? Iya, bagus sekali ya. Oke. Di sini kita lihat mengapa satu-satunya barang yang tidak dijual di muka bumi ini adalah karakter. Bagus mahasiswa sekalian ya. Mengapa? Karena karakter itu memang harus dibangun melalui apa? Kira-kira membangun karakter melalui pendidikan baik formal, non formal maupun informal. Ya, baik ya. Yang kaya dengan nilai-nilai kebajikan dan yang menjunjung tinggi martabat hidup berdasarkan nilai-nilai kebajikan itu sendiri. Bagus ya. Oke. Ini ada pendidikan karakter menurut orang Minang ya. Orang Minang itu, nak, dia ada berpesan kepada anaknya, nak, kalau kamu miskin harta, bisa kau cari. Kalau engkau sakit atau cacat di tubuhmu, kemungkinan bisa engkau cari obatnya dan penyembuhnya. Tapi kalau kau tak punya karakter, maka segalanya sudah tidak bisa kau cari. Itu ya, pentingnya kita memilih karakter. Boleh kita modernisasi dalam pengembangan kemajuan teknologi dan sebagainya. Tapi jangan lupa untuk memberikan nilai karakter yang baik terhadap diri kita sendiri. Banyak orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi tidak mempunyai karakter. Ya, ini sini perlunya karakter ya. Oke. Kita simak, tolong nanti ada penugasan di sini di kasusnya itu ya. Oke, bagus tadi ada pendapat karakter itu apa. Di sini kita lihat bahwa karakter yaitu mental, moral membuat itu kan satu atau berbeda dari yang lainnya. Bagus ya, Andi tadi udah menunjuk. Terus di sini adalah nilai-nilai karakter yang membentuk tingkah laku
Jenius orang itu sendiri. Tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya ya. Tidak lupa. Eh, Tidak lupa ya dari materinya. Di sini kita lihat ada pada gambar di sini ada perbedaannya, gitu ya. Senyum yang berbeda. Yang pertama, kedua, dan seterusnya. Kita lihat di sini perbedaan senyumnya apa kira-kira? Di sini biasanya sales ataupun orang politis itu biasanya personality atau personnya itu. Tapi kita lihat pada masyarakat itu senyumnya yaitu senyumnya tulus, memang benar-benar dari hatinya. Ini akan menunjukkan bagaimana karakter yang kuat dan sebagainya. Oke, untuk selanjutnya itu kita bisa lihat penjelasan pada gambar di sini tadi kita uraikan lagi bahwa di sini berbeda antara tata krama dan nilai karakter. Kalau kita lihat tata krama atau sopan santun ini personality ya, bisanya lebih menekankan pada aspek tata lahir dan lebih mudah dipelajari, sementara karakter itu menyangkut aspek batiniah dari nilai leluhur dan kebajikan hidup. Dalam Islam kita menyebutnya itu sebagai akhlakul karimah atau akhlak yang baik ya. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Ini ada aneka contohnya gitu ya. Oke. Ini Pak Udikalan para raja hutan ya. Oke. Ini aneka wajah dan sebagainya. Bagaimana caranya membangun karakter yang baik? Itu karakter itu memiliki sifat khas, kualitas dan kekuatan moral pada seorang atau kelompok ya. Di sini kita bisa lihat gitu ya. Terus karakter itu mencakup apa saja? Ada integritas, kepercayaan diri, kedewasaan, dan mentalitas berkelimpahan. Dan kegigihan dan semangat mempengaruhi diri dan sangat untuk mencapai yang terbaik. Oke, mari kita simak paparan berikut ini ya. Oke, masyarakat masa depan itu bagaimana? Ciri-ciri masyarakat masa depan. Yang pertama itu ada kualitas seseorang, tidak ditentukan oleh apa yang Anda punya, tetapi lebih ditentukan oleh siapa Anda. Jadi kita tidak menentukan apa yang kita punya ya. Kita punya mobil, rumah dan sebagainya, tapi siapakah Anda? Itulah menunjukkan karakter yang kuat pada diri saudara. Oke, lanjutnya kesejahteraan dan kebahagiaan akan lebih banyak tergantung pada modal maya yang dimiliki, yaitu modal intelektual, modal sosial, modal etikal, modal personal seperti iman, keteguhan, kekayaan rohani dan sebagainya. Ini akan mencakup ciri-ciri masyarakat masa depan yang berkarakter yang baik. Masyarakat masa depan itu cenderung masa depannya yaitu masyarakat akan lebih menerima kebinekaan sebagai hal yang kodrati sebagai manusia itu dimanfaatkan sebagai sumber keunggulannya. Nah, yang selanjutnya itu masyarakat ditentukan oleh terbuka untuk belajar dari mana saja, bisa menghargai hal-hal yang positif dan yang ada pada bangsa, masyarakat ataupun kelompok yang lainnya. Oke ya, kita masih melanjutkan. Masyarakat masa depan ini cenderungnya masyarakat dengan ciri keseketikaan, yaitu semuanya bergerak berubah dengan cepat, semua menjadi semakin sementara atau seketika. Sementara masyarakat penuh dengan kebaruan yang bersumber pada kreativitas dan daya inovasi manusia. Selanjutnya ini masyarakat menjadi serba berkompeten dan berkooperasi secara global dengan standar Mohon maaf, internasional. Pak Chandres, apakah slide di tempat Bapak itu memang sudah ini atau memang baru slide yang pendidikan karakter tadi ya Pak ya? Karena di kami tidak apa namanya tidak ada lanjutannya, masih di slide yang pendidikan karakter tadi. Ini ada Tidak lanjutannya, Bu, bergerak. di Oh, nah tempat itu saya. di kami itu tidak gerak Pak untuk slide-nya. Oh, gimana tuh, Bu? Di laptop saya ada gitu, Coba apa untuk di ada. stop share dulu Pak, untuk stop share, terus nanti Bapak untuk share screen ulang Pak. Share kembali. Oke, share kembali ya. Stop share, setelah itu share kembali coba. Oke, mana tadi? Gimana? Ini udah ada, Mbak? Itu, Bu? Itu Bapak stop share dulu Pak. Stop share, setelah itu Stop share dulu. diulangi. Stop share, Ya. stop share dulu. Mohon maaf, di mana stop share ini, Bu? Di atas. Ya, sudah.
Nah, biasanya ada tulisan untuk stop share, Pak. Sini nggak ada stop share-nya, Bu. Hah? Ini adanya bagikan gitu. Sebentar, Pak. Heeh. Baik, nanti akan kami bantu dari tim IT untuk stop share ya, Pak ya. Nanti Iya, silakan Bapak untuk share kembali. iya. Sudah silakan Bapak untuk di share screen ulang, Pak. Oh Share ya. kembali. Heeh. Oke, nih Bu, udah ada? Ya, masih proses, Pak. Masih black screen. Oke. Nah, Sudah muncul, Pak. Silakan dilanjutkan ke slide yang nah, Oke, sekarang tadi bergerak. Bapak. Ya. Sekarang bergerak, Pak. Tadi nggak bergerak. Iya, Pak. Nah, mohon maaf, Prof. Ini, Bu, Ya, ya. lanjutin ya. Nah, Ya, ya. lanjutin ya, ya. Oke, kita lanjutin. Ini tadi masyarakat masa depannya dan masa kita bisa mengetahui ya itu. Ini tadi sudah Bhinneka ya. Kita lanjut. Eh, Selanjutnya ini kita lihat di masa depan itu masyarakat dituntut lebih dewasa dalam memecahkan perbedaan-perbedaan konflik ya dengan cara bermartabat manusiawi dan tidak mencari kambing hitam. Ini yang sering ya mahasiswa ini, Pak, ini masalahnya Pak, makalahnya dibawa si Anu dan sebagainya ini ya. Nah, ini masyarakat dituntut lebih menghargai kerja keras, menghargai prestasi tanpa mentalitas makan siang gratis. Kadang kita ini kan bekerjanya harus ada gratis gitu ya dan sebagainya. Masyarakat dituntut bisa menemukan keselarasan antara etika universal dengan kearifan lokal. Di mana tantangan bagi pendidik itu tuh menumbuhkan ciri-ciri pribadi yang unggul dan luhur pada masyarakat Indonesia dengan tetap menjaga jati diri keindonesiaan kita. Di sini yang agak susah ya. Makanya kita terpengaruh oleh karena modernisasi ini berpakaiannya berpengaruh kepada orang luar. Ini yang kita bisa ikut-ikutan ya. Oke. Itu mencegah bangsa Indonesia menjadi korban dari modernisasi tadi ya, yaitu dengan berpakaian, berbicara dan sebagainya gitu. Ini tanpa modal yang cukup menghadapi masa depan, suatu bangsa bisa menjadi beban bagi bangsa yang lainnya atau menjadi korban dari kemajuan bangsa-bangsa yang lain. Kita lanjut lagi. Di sini pendidikan adalah proses pembudayaan. Apa yang didayakan? Potensi keberbakatan, minat dan kecerdasannya. Minat kecerdasan siapa? Itu mahasiswa-mahasiswi ataupun siswanya nanti aplikasinya di SD ya, karena kita program pendidikan guru sekolah dasar. Untuk apa? Untuk membangun karakter, membangun visi misi, membangun kompetensi, dan membangun kreativitas lebih baik lagi ke depannya. Visi atau cita-cita hidup, gambaran masa depan yang aktif, yang jauh lebih baik dari keadaan yang sekarang gitu. Makanya pendidikan kita harus lebih baik lagi. Hari ini lebih baik daripada hari esok. Ada harus peningkatannya. Visi yang jelas berfungsi sebagai menunjuk arah bagi seorang dalam jalan kehidupan sebagai menggugah dan dapat menjadi sumber motivasi dan menghadapi tantangan hidup. Tadi contoh Anton tadi, untuk apa karakter materi kita pada hari ini dikaitkan pada tujuan dari RPS tadi ataupun SAP kita, ada yang beberapa mahasiswa itu untuk mampu menguasai mengembangkan pemahaman tentang pendidikan. Bagus Anton, ini tadi visi misinya ini juga visi misi karakter ini kedepannya ada gitu untuk bagaimana menggugah dan dapat menjadi sumber motivasi menghadap tantangan kita kehidupan. Ini tantangan kehidupannya itu lebih berat lagi, bukan lebih mudah gitu. Ini visi adalah jembatan antara masa kini dan masa depan yang lebih baik. Oke. Karakter itu sifat khas, kualitas, dan kekuatan moral pada seorang atau kelompok. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, udah tahu semua ya karakter. Nanti kita setelah presentasi materi karakter ini, nanti kita bagi dua kelompok. Nanti masing-masing masuk kelompok dan juga menentukan studi kasus yang ada karakter yang baik itu di masyarakat bagaimana.
untuk materinya ataupun untuk contoh dari studi kasusnya, bisa nanti lihat ke atas, nanti ada video linknya di sana. Nanti saudara bisa tonton dan juga menentukan bagaimana gitu untuk kelompoknya ya. Oke, kita lanjut dulu ini ya. Makanya harus nyimak pendidikan karakternya itu supaya nanti diskusinya lebih aktif, dinamis dan lebih eh, lebih bagus lagi. Oke, ini karakter mencakup integritas, kepercayaan diri, kedewasaan, dan mentalitas berkelimpahan. Atau yang disebutkan di sini kegigihan ya, dan semangat memperbarui diri, dan semangat untuk mencapai yang terbaik. Oke, eh, ini bisa jadi kreativitasnya yaitu mampu nanti ada kreativitas yaitu dengan karakter tadi kemampuan memikirkan hal-hal yang baru. Kira-kira apa saja yang hal-hal untuk menentukannya gitu. Kemampuan untuk melihat suatu masalah dari sudut pandang baru, mengembangkan gagasan baru untuk memecahkan persoalan, kelenturan berpikir, kemampuan berpikir lateral dan termasuk dalam kreatif. Oke, kita masukkan ke dalam kelompok. Nanti silakan tentukan studi kasusnya di dalam video, boleh saudara ambil dari kasus-kasus yang teraktual di masyarakat nanti dibahas kelompok. Oke, silakan tentukan kelompok. Oke, baik. Setelah tentukan kelompok, nanti silakan bahas dengan permasalahannya ya. Oke, siap, udah selesai. Silakan presentasi ya tentang studi kasusnya gitu. Jadi kasus apa saja dan sebagainya. Oh, baik sekali presentasinya, gitu ya. Oke, dari presentasi kasus tadi yang diambil, kasus-kasus beberapa kasus itu tadi sangat baik sekali ya. Ternyata mahasiswa sudah pinter-pinter ya memilih kasus dan sebagainya. Terus dikaitkan dengan materi kita tadi dan apa yang dimaksudkan dengan kesimpulannya itu, ataupun dimaksud dengan singkatan IGAS ya, bukan gas ya, IGAS. Gas itu yang tabung LPG ya. IGAS di sini apa kira-kira? Ada yang tahu mahasiswa? Karena untuk yang aktifnya mahasiswa bukan Bapak. Bapak cuma memberikan materi dan menjadikan kasus dan juga teraktual untuk kita bahas di sini. Tuh. Oke. Ya, oke, baik sekali. Silakan Putri. Oke, ya betul ya. IGAS itu ide, gagasan dan solusinya. Jadi berupa setelah ada dari studi kasus ini tadi apa permasalahannya, terus ide, gagasan dan solusinya ini tadi apa supaya menjadikan karakter yang lebih baik. Bagus ya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, sampai di sini kira-kira jika ada apa kita lanjut lagi minggu depan kalau misalnya belum selesai dalam pembahasan, saya rasa sudah cukup ya. Pembahasan sudah bagus sekali, tujuan, rumusannya, dan juga ide gagasan dan igasnya sudah bagus terhadap studi kasus ini. Oke. Oke, sampai di sini perkuliahan kita. Kita ketemu lagi minggu depan. Jika ada salah kata dari saya, tulisan dan lisan, saya mohon maaf. Jika ada salah, itu datangnya dari saya mohon maaf. Jika ada kebenaran dan sebagainya, itu dari Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof sama Bu, mohon maaf. Ya, sih. Ya, baik. Terima kasih Pak Chandres untuk waktunya masih ada 1 menit lagi. Ya, baik. Langsung saja kepada Prof. Badeni untuk memberikan masukan dan juga saran komentar. Silahkan, Prof. Serupa dengan saran-saran sebelumnya. Nah, walaupun ini sudah kuliah lanjutan, namun tetap harus tunjukkan tujuannya. Paling ini terutama adalah tujuan untuk pertemuan pada hari ini, waktu awal kuliah. Sehingga ini kembali lagi si peserta didik atau mahasiswa itu bisa berpartisipasi. Saya mau dibawa kemana dan apa yang saya lakukan untuk di sana. Namun kalau dia tidak tahu tujuannya, ya dia akan bengong. Itu kejadian. Kemudian juga